warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisnis Talk, podcast bisnis kampus Umar Usman. Dengan saya Dimas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu timnya Sofwa, ini salah satu orang kerennya Sofwa Group, dengan Mbak Bena. Nanti sebelum kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol lanjut, kita kenalan dulu ya dengan Mbak Bena. Halo Mbak Bena. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah Mbak Bena, boleh dong Mbak Bena kenalan? Oke. Nama aku Benazir, tapi memang kabarnya orang panggil aku Bena. Mbak Bena. Betul, Benazir Aisyah. Nah aku di sini dari marketing dan digital marketingnya Sofwa. Ya itu sih mungkin. Berarti memang ini ya, tim darat apa tim udara nih? Darat, laut, udara kayaknya. Iya. Berarti Mbak Bena namanya cukup unik ya, Mbak Benazir Aisyah Sunaryo. Jadi ini orang digital marketing spesialisnya Sofwa. Jadi, nah menariknya teman-teman. Jadi di Bisnis Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak nih dengan Mbak Bena. Topiknya cukup menarik. Jadi kita akan ngobrol tentang salah satu industri bisnis tentang kuliner, Mbak. Karena kebetulan kan sebentar lagi Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu biasanya ya ingatnya kurma ya. Iya. Apa lagi? Lontong. Kalau saya di Medan lontong Medan, kolak ya. Sirup. Pas banget ini. Jadi sebelum Ramadan kita akan ngobrol tentang bisnis kuliner. Tapi lebih spesifik kita akan bahas tentang marketing gimana. Karena Mbak Bena ini orang yang udah lama ya Mbak di dunia digital marketing udah berapa lama? Sebenarnya saya tuh di marketing itu mulai kerja dari 2018. 2018. Ya, saya kerja di konsultan marketing ternama di Indonesia beberapa tahun. Terus saya sempat ke agensi juga dan media, dan baru sekarang terakhir saya di Sofwa. Mantap Mbak Bena. Kalau boleh tahu Mbak Bena saya dari mana sih? Saya besar di Bekasi, terus kuliah di Malang juga, sama kedua saya ambil SBMPTB di Jakarta. Nah, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Mbak. Tadi udah kenalan, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang kulinernya nih. Kalau dari Mbak Bena sendiri, gimana Mbak? Ramadan kali ini, kalau orang marketing biasanya ngeliat momentum ya. Untuk Ramadan itu pasti semua orang marketing itu persiapannya udah jauh-jauh hari. Nah, dari Mbak Bena sendiri gimana sih Mbak untuk persiapan Ramadan? Dari bisnisnya atau mungkin dari bisnisnya kali? Dari bisnisnya. Dan mungkin juga sedikit insight tentang secara market gitu mungkin Mas ya. Jadi kalau misalnya secara bisnis sendiri itu memang Ramadan itu bulan yang festif gitu, buat umat Islam dan juga bahkan di Indonesia gitu ya. Maksudnya bulan Ramadan itu kayak semua orang tuh banyak yang merayakan kayak gitu, dan banyak juga yang dinanti. Nah ini ada fun fact juga, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang Indonesia juga ya banyak menghabiskan spending mereka. Spending mana maksudnya? Spending household ini kayak menghabiskan kayak uang pendapatan gaji mereka di bulan-bulan itu. Saya pernah dengar itu Mbak, katanya di bulan Ramadan itu nyampe 8.000 triliun, benar nggak sih Mbak? Ada selintingan angka-angka segitu Mas. Tapi memang di bulan Ramadan itu perputaran uang itu uang ekonomi di Indonesia tuh cepat banget dan volumenya naik gitu. Jadi ini tuh banyak banget yang dimanfaatkan oleh pebisnis. Pebisnis itu mungkin teman-teman Umar Usman, jadi jangan mikir pebisnis yang gede-gede banget gitu ya. Ya mereka memang termasuk pemain, tapi banyak juga nih pemain bisnis yang memang UMKM, yang mereka tuh mau maju melalui bisnis. Nah ini tuh memang dimanfaatkan banget oleh para pemain bisnis dan lain untuk ngedapetin market, ngeboost diri mereka, sama mereka juga memanfaatkan untuk bisnis mereka tuh biar growth gitu. Betul. Jadi sebenarnya momentum Ramadan itu bisa juga dipakai ya, sebagai momentum kebangkitan bisnis juga kali ya. Karena banyak juga ya UMKM yang akhirnya bangkit atau grow di Ramadan kali. Betul. Nah jadi sebenarnya itu Mas, kalau misalnya banyak gitu yang mungkin di sini calon-calon pemain juga yang mau buka bisnis, Ramadan tuh bisa jadi salah satu momentum untuk macam-macam sih. Tapi
ini saya punya tips, bisa untuk produk launching. Jadi kayak misalnya mau produk baru atau produk yang existing mau di jump up lagi. Siapa tahu teman-teman karena kita beberapa tanggal COVID, jadi mungkin closing di momentum gitu ya, itu nggak apa-apa banget. Jadi kayak apa namanya di hints lagi punya produk apa, dijual lagi, dan apa namanya ya itu sih. Terus untuk secara channel tahu jualannya itu sangat bermacam-macam. Mungkin kalau dulu ya kita jualan di toko gitu ya, atau kita buka lapak gitu ya di jalan gitu. Terus sekarang juga sebelumnya kita kan juga udah jualan online, kita sama ojek online, itu sekarang gampang banget. Tapi uniknya sekarang itu nggak cuma online gitu Mas, tapi sekarang tuh eranya experience tinggi. Wih, gimana tuh ya? Itu bahasanya kayaknya susah tuh. Tapi nanti dulu Mbak, nanti dulu. Itu kayaknya sebelum kita ngomongin yang susah-susah nih, kita ngomongin bisnis kulinernya dulu deh. Kira-kira nih menurut Mbak Bena, tren bisnis kuliner ya di Ramadan, kira-kira ada insight menarik nggak sih dari Mbak Bena? Kira-kira bagi teman-teman yang mau mulai di Ramadan, mau mulai bisnis kuliner tentunya, yang memang ramai ya di Ramadan ya, kira-kira trennya apa sih Mbak membuka bisnis kulinernya? Apakah kolak-kolakan atau seperti apa nih Mbak dari Mbak Bena? Oke, mungkin di sini kalau mungkin targetnya buat orang yang mau buka ini dulu Mas ya, bisnis yang mungkin skala kecil dan menengah gitu ya. Itu sekarang tuh banyak banget orang mau buka bisnis kuliner itu yang menyesuaikan dengan cita rasa Indonesia gitu. Yang dan biasanya memang bulan Ramadan itu tetap Mas di Indonesia itu cita rasanya yang manis, yang seger, apalagi buat berbuka puasa kayak gitu kan. Lalu di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana orang tuh merayakan kegembiraan yang bersama dengan keluarga mereka, bersama teman-teman. Jadi mungkin di sini kalau misalnya ada yang mau buka usaha atau mau untuk launching lagi gitu ya produk yang lamanya, mungkin bisa dibuat sesuatu yang bisa dimakan bersama atau disajikan bersama. Oh, menarik ya. Jadi lebih spesifik memang Ramadan itu ada kebersamaan keluarga juga jadinya ya. Selain untuk ibadah momentumnya, kemudian tadi kalau dari segi bisnis momentumnya banyak tadi ya, tapi juga sebagai momentum kedekatan keluarga juga ya. Ya benar juga sekarang biasanya saya di Ramadan juga merindukan biasanya kita sama keluarga kumpul gitu ya, sahur bareng, buka bareng, betul ya. Oke Mbak Bena, jadi kalau dari paparan Mbak Bena tadi potensinya luar biasa ya di Ramadan ini, luar biasa ya. Jadi nggak hanya kuliner aja ya, tapi bisnis yang lain juga, fashion ya. Tapi memang kita di sesi kali ini fokus ke kuliner. tapi kalau teman-teman tertarik ya dengan topik-topik bisnis yang lain ya, pantengin terus ya podcast Kampus Bisnis Umar Usman dengan narasumber-narasumber yang keren, salah satunya Mbak Bena. Kemudian Mbak, tadi udah nih insight potensi Ramadan. Nah, kalau dari si marketingnya nih Mbak, kira-kira gimana sih Mbak caranya kita itu memaksimalkan momentum? Tadi momentumnya udah ada nih, momentumnya udah ada, terus trennya juga biasanya Ramadan itu spend uangnya juga lebih banyak. Tadi juga ada momentumnya selain ibadah, selain untuk bisnis, tapi juga ada kedekatan keluarga. Nah, kalau dari sisi marketingnya, gimana caranya kita memaksimalkan momentum ini menjadi cuan? Oh, jadi cuan. Gimana tuh? Jadi biar bisnisnya satu ya. Oke, mungkin di sini audit Usman mungkin biar lebih familiar dengan terminologi kata momentum. Sebenarnya momentum itu simpel sih Mas, dipahami. Momentum itu adalah kegiatan momentum marketing itu adalah kegiatan marketing yang mengandalkan suatu waktu tertentu. Jadi kalau misalnya di Indonesia, momentum marketing itu satu memang Ramadan, tapi ada juga Nataru ya, tahun baru. Tapi ada juga momentum yang seperti ini Mas, 17 Agustus. Itu
bisa dijadikan momentum marketing juga. Jadi bisa nge-boost penjualan di waktu itu. Jual bendera gitu. Betul. Jual kaos. Betul. Bahkan nggak hanya 17 Agustus ya. Hari Kartini itu termasuk juga. Terus Idul Adha itu juga momentum marketing. Jadi di sini sebenarnya keuntungan kita adalah di Indonesia ini banyak sekali momentum yang bisa dijadiin momentum marketing gitu. Jadi bisa dijadiin kegiatan marketing yang bisa di-boost. Nah tadi pertanyaannya gimana caranya kita memaksimalkan momentum-momentum yang tadi banyak tadi? Nah tadi kan teman-teman udah tahu kan kira-kira momentum marketing itu apa aja. Nah cara maksimal ini gimana? Biasanya momentum marketing ini sifat marketing yang dia itu tergolong karena seasonal gitu. Marketing seasonal aja, jadi cuma saat itu aja. Kelebihan kita adalah Ramadan itu seasonalnya agak lama, sebulan bahkan tuh lebih, karena ada pulang kampung, mudik, itu termasuk tuh. Nah, maksimalnya gimana? Lebih dari sisi produk, marketing cara jualannya, dan juga ke prosesnya, sama lebih ke pricing, atau bikin harga. Gimana tuh maksudnya? Nah, satu ya. Pertama produk dulu. Nah, kalau produk sendiri itu teman-teman bisa ngebuat produk yang quote-unquote kayak produk reguler. Kalau misalnya teman-teman punya produk yang biasa dijual, silakan aja. Tapi kalau misalnya ada punya produk yang premium atau yang kayak cuma dirilis doang nih di bulan Ramadan, itu nggak apa-apa banget gitu. Justru itu cara teman-teman bisnis untuk memanfaatkan momentum marketing itu sendiri. Oke, jadi ini ya, pas momentum tadi nge-launch produk baru, atau misalkan dari sisi price mungkin yang lebih mahal. Jadi misalnya contoh, ada bisnis buka usaha kue. Nah kalau ya teman-teman kan udah biasa jualan kue kan, mungkin itu kue reguler. Tapi pas bulan Ramadan, gimana sih caranya produknya itu jadi produk yang khusus gitu ya, untuk merayakan momentum atau seasonal ini. Ya, spesial juga kayak. Iya, betul. Jadi bisa dibuat hampers kue khusus Ramadan. Jadi kayak mungkin ada produk yang bundling, jadi karena tadi value-nya teman-teman mau ngebuat produk itu bisa dirasain oleh orang banyak. Misalnya aku ngasih hampers nih buat keluarga mas gitu. Nah itu kan itu salah satu bentuk produk yang di-tailor atau dibuat sesuai dengan momentum marketing. Karena jadi terasa spesial karena produk ini hanya bisa dibeli di momentum tersebut. Betul. Ya, kalau di momentum lain nggak bisa. Jadi limited gitu. Menarik banget ya. Senior dulu marketingnya ya mas. Betul, gimana mbak? Nah kalau marketing ini, kalau misalnya aku lebih ngebagi sebenarnya mungkin lebih dari sisi kreatif marketingnya aja ya. Kreatif marketing nanti mungkin endingnya konten marketing teman-teman kali di sosial media. Jadi ya mungkin bisa diusahakan atau bisa dibuat gimana supaya kreatif marketingnya itu merayakan momentum Ramadan yang ya lagi merayakan Ramadan gitu. Jadi benar-benar merayakan maksudnya momentum Ramadan gitu. Kayak misal kreatif marketingnya kayak tadi kue tadi ya, kue Bu Norma misalnya gitu ya, Bu Norma khusus edisi Ramadan gitu. Jadi nanti desainnya menyesuaikan, mungkin foto-fotonya, bentuk produknya itu menyesuaikan dengan yang teman-teman tadi. Menarik Mbak ya. Jadi kepikiran ini buat produk ya. Kan ada produk terakhir harga. Harga gimana itu? Nah kalau harga itu sebenarnya ini bisnis itu banyak objektifnya. Kalau misalnya teman-teman mau mengutamakan, ada yang kuantitas gitu ya sama kualitas gitu kan. Biasanya tuh nggak apa-apa nih harganya mahal, tapi itu mengedepankan kualitas. Misal mahal tapi isinya banyak. Tapi ada juga yang harganya dimurahin, kasih diskon, ada promo, banyak promo. Berarti itu mainnya di quantity. Jadi kayak misalnya kue Bu Norma tadi bisa beli dalam bentuk jar,
Tapi kalau misalnya itu satu jar gitu ya, itu misal yang tadinya dijual 100.000 sekarang 75.000, jadi orang bisa beli kue dalam jar itu bentuknya banyak. Nah itu sih strategi harga ini. Menarik ya, produk, marketing, kemudian harga gitu. Benar ya, jadi teman-teman pasti kepikiran ya kira-kira mau melakukan apa ini di Ramadan, terutama bisnis kuliner nih Mbak. Mbak Beni punya ini nggak sih, punya masukan nggak sih untuk teman-teman yang lagi mau buat bisnis kuliner khusus di bulan Ramadan? Kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya biar sukses bisnis kulinernya? Mungkin salah satu tipsnya Mas ya, sebenarnya itu semua orang bisa membuka bisnis. Semua orang bahkan dari rumah aja tuh Mas itu ya, dari rumah mau buka catering itu bisa. Bahkan kalau misalnya ada modal, jadi semua orang tuh pada dasarnya bisa membuka bisnis. Nah, tapi PR terberat seorang pebisnis adalah gimana membuat produk dan brand pebisnis itu beda dengan pemain lain. Punya positioning. Iya, betul banget. Punya positioning atau punya USP, atau unique selling point itu apa gitu. Itu punya USP. Terus kemudian target market yang clear. Nah, mungkin salah satu tipsnya kalau bisa mau compete atau mau kompetisi gitu ya, silakan aja punya target market yang clear, yang sesuai dengan dan disesuaikan dengan positioningnya. Misal, kalau mau buka dan untuk target market yang legal, itu positioningnya disesuaikan. Kan biasanya kalau piramida demografi kan, yang middle tuh lumayan banyak gitu kan. Nah itu kira-kira yang positioningnya bisa kemakan sama target market itu. Atau mau ngambil target market yang bawah, yang paling bawah gitu kan, yang low gitu. Mungkin bisa ambil positioning yang cocok. Karena kan biasanya mereka mass market gitu kan. Market itu biasanya banyak gitu kan. Jadi produk yang mass gitu. Nah, kalau misalnya mau ambil target market yang paling atas gitu ya, yang mungkin size A gitu ya Mas ya, itu silakan aja. Jadi tapi ambil positioning yang cocok dan fit in dengan target market tersebut. Oke, menarik. Tapi mungkin ada yang tanya nih Mbak, gimana sih cara dapetin atau buat USP produk kita? Itu gimana? Nah itu biasanya ya kalau bisnis baru itu ini ada dua hal sih Mas. Pertama, biasanya orang tuh udah tahu aku mau ambil USP ini. Jadi kayak misalnya Mas Dimas itu mau buka usaha catering dari rumah misalnya gitu kan. Mas Dimas tuh sebagai pemain udah tahu kayak di pasaran tuh sebenarnya sebelum masuk ke usaha masalah pengguna catering rumahan teman-teman lain. Mas udah tahu nih kayak yang pemain lain itu kalau catering mainnya di harga misalnya, dibanding harga. Tapi Mas di sini melihat peluang kayak, aku kalau misalnya mau buka catering, USP-nya harus servis. Jadi free delivery, free ongkir, gitu. Jadi Mas sudah tahu sendiri kayak, kayaknya aku mau main seperti ini. Tapi ada juga yang dia riset dulu tuh Mas. Riset kompetitor, riset market dulu. Kayak misalnya Mas Dimas targetnya adalah, oke, aku mau buka usaha catering, aku pengen merajai gitu ya bisnis catering di wilayah misal Tangerang Selatan. Nah Mas mapping dulu tuh pemain-pemain yang menang di pasar Tangerang Selatan siapa. Terus Mas udah bikin benchmarknya tuh, yang si A dia itu menang di kualitas bahan. Terus yang B itu dia di harga, dia berani banget tuh bagi harga misal. Nah tapi Mas di sini menemukan kayaknya belum ada nih pemainnya ini gitu. Nah di situ Mas masuk tuh dengan servis ya, servis. Terus Mas bisa mengkomunikasikan key message value bisnis Mas. Nah itu aku kayaknya bisa berkompetisi. Betul, karena USP itu penting banget ya, biar kita nggak menjadi komoditas. Betul. Kalau jadi komoditas ya itu ya, akhirnya perang harga
karena nggak bisa nonjolin sesuatu yang unik gitu ya kepada customer. Menarik. Ini sebenarnya kalau di Umar Usman Mbak ya, itu kebanyakan mahasiswanya dan alumni-alumninya itu juga sama Mbak, bisnis kuliner juga banyak. Iya, sebagian. Jadi mereka itu memang dari kampus sejak masuk sampai nanti lulus, mereka itu dibentuk dari awal fundamental bisnisnya, dan nanti di akhir-akhir mereka harus punya bisnis Mbak, harus punya bisnis. Nah memang kebanyakan bisnis kuliner itu dari kayak snack, masak, atau ada juga yang catering, ada juga yang kayak kue. Nah jadi kalau teman-teman yang lain ya, menurut saya ya bisnis kuliner itu kan kayak nggak ada matinya sih. Ya, betul, karena kan manusia makan terus ya. Saya suka jajan, Mbak suka jajan pasti. Jadi nggak kayak bisnis fashion ya yang terus berubah ya, fashion ini tahun ini mungkin berubah. Kalau makanan kan ya, yang penting nggak enak ya pasti dimakan ya. Tinggal gimana caranya ngebentuk USP-nya tadi, kita beda dengan yang lain. Karena kalau sama aja ya akhirnya ya bingung yang milih, akhirnya ujung-ujungnya dipilih yang paling murah gitu kan. Ini menarik. Nah mungkin Mbak ya, selain itu kira-kira ya menurut Mbak Bena, kan tadi kita harus riset kompetitor dulu ya. Setelah riset kompetitor, terus kita sudah nemu USP, key setnya juga kita sudah buat, kontennya juga sudah buat. Nah, Mbak Bena kan orang digital marketing ya. Kalau di kalau di perang itu orang digital marketing itu kayak angkatan udaranya lah. Jadi yang nyebar bomnya gitu lah ya. Gimana sih caranya biar USB tadi, key message yang kita buat tadi itu memang tersampaikan, deliver kepada customer? Mungkin kalau udah bersinggung sama digital itu Mas, mungkin aku ngebagi lebih ini mungkin ya Mas ya. Ada yang berbayar sama nggak berbayar kali ya. Organik ya. Iya, kalau yang organik itu mungkin teman-teman di sini para pebisnis bisa bikin konten. Ya istilahnya di TikTok dan IG. Sekarang itu penetrasi sosial media tuh lagi bagus banget. Maksudnya TikTok lagi TikTok ya. Berkembang banget. Pak, kalau TikTok harus joget-joget nggak? Nah, itu pertanyaan bagus. Aku beberapa bulan ini baru menemukan. Jadi kemarin tuh ada agency, dia tuh fokus nanganin klien yang mau masuk TikTok. Ini pengen desain juga. Jadi masukan dari agency tersebut adalah kalau misalnya mau buat konten itu, aku sekarang nggak harus joget-joget. Tapi sejernih dan setulus mungkin bikinnya. Jadi nggak harus bagus yang teman-teman punya studio atau gimana. Teman-teman bikin aja dari handphone sendiri, asal mungkin tahu sedikit trik marketing atau HP-nya bagus gitu ya, kameranya itu bisa FYP gitu. Maksudnya bisa juga untuk bikin konten secara berkala. Sebenarnya kalau konten marketing itu baik TikTok, IG itu sebenarnya kuncinya satu sih teman-teman, istiqomah. Tiap hari harus ada konten yang naik gitu. Kuncinya itu aja sih, istiqomah. Terus bikin konten yang menarik, tapi sekarang tuh yang jadi highlight gimana caranya bikin konten yang nggak nyenggol isu sara ya. Karena lagi ketat-ketatnya juga ya. Betul. Terus sekarang itu Mas lagi ada insight tentang sekarang era shoppertainment. Wih, apa itu maksudnya? Era shoppertainment ini sebenarnya kalau aku buka Twitter tuh jarang sih aku melihat orang lagi live jualan makanan. Sekarang itu TikTok banyak banget live jualannya fashion, baju atau make up atau segala macam. Ada sih makanan cuman di sini teman-teman Umar Usman bisa banget mungkin mengisi kejarangan live TikTok gitu tuh. Yang kasih makanan. Ini bisa banget. Mungkin dengan cara mukbang gitu kali ya? Iya betul. Biasanya di YouTube mukbang, ini di TikTok ya? Gitu. Karena TikTok itu dia untuk check outnya itu untuk kemudahan berbelanja itu sangat gampang. Gitu. Jadi nggak perlu pindah platform ya? Betul. Itu yang dinamakan era shoppertainment tuh Mas. Itu.
Ini langsung live, ada yang tertarik beli langsung di tempat bayar beres. Betul. Yes. Betul banget. Itu yang tidak berbayar gitu ya. Tapi ada juga yang berbayar itu kan yang bikin iklan. Nah kalau iklan ini kalau teman-teman punya budget aja dan saya sih mungkin disisihkan sedikit ya. Karena ngebudgetin iklan itu ada juga yang dia tergantung mau objeknya awareness. Jadi biar orang-orang tuh tahu dulu brand makanan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya langsung conversion biasanya target market juga bingung kayak kok tiba-tiba ada ini harus beli gitu kan. Iya. Dia belum tahu dulu ini brand apa. Ujung udah diserbu. Ini perkenalan dulu kayak gitu. Nah, sini teman-teman mungkin bisa ya sisihkan modal sedikit untuk pasang iklan baik di Instagram atau di TikTok. Mungkin itu sih mungkin saya sedikit saran. Mungkin ada funnel awareness dulu, consideration sampai conversion. Jadi biar target itu tahu dulu brand makanan. Jadi kalau anak-anak advertiser itu biasanya ngomongnya pemanasan dulu. Ya, pemanasan dulu. Jadi sebelum iklan conversion, biasanya pemanasannya pakai awareness, pakai engagement. Kalau udah panas, sudah ketemu winning-nya, baru deh boom nih. Iya, boom. Ayo beli. Click to action-nya mulai dipasang. Nah tapi kita balik lagi tadi nih ya, yang tadi bahasa-bahasa yang sulit tadi yang di awal, yang sempat saya potong tadi. Apa tadi experience apa kira-kira? Oh iya, nah itu kita bahas itu gimana kira-kira? Jadi kan sekarang tuh kan orang udah ya offline balik lagi ya mas, orang belanja offline gitu. Terus sekarang juga ada era online gitu ya. Tadi eranya shoppertainment yang di TikTok, yang live check out di situ juga online gitu kan. Tapi experience ini bisa jadi satu value proposition yang menarik buat bisnis teman-teman. Untuk mengedepankan suatu experience gitu. Kayak jadi nggak cuma jualan tapi mungkin bisa dipikir hal menarik apa yang bisa nge-guide customer supaya ini menarik nih kalau beli makanan di sini. Misalnya kayak gitu. Misal ini mungkin buat pebisnis yang skalanya agak menengah ya, maksudnya dari secara dana pun dia bisa sewa tempat atau sewa sewa tempat gitu ya. Yang offline berarti Pak ya? Experience itu lebih kayak gimana sih kita menawarkan suatu hal yang baru untuk customer kita. Jadi biar mereka tuh bisa ngerasain, oh ini nih memorable banget ya tempat ini. Oh iya saya tahu. Jadi kayak yang lagi viral kemarin ya. Jadi ada tempat makan yang experience-nya dimarahin. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Cuma itu cukup viral ya Mas ya. Bagus juga strategi seperti itu. Siapa tahu di sini ada murid mahasiswa atau alumni cuman yang kepikiran mau bikin experience, tapi harus barang-barang ya. Customer-nya seperti itu. Iya, saya kayaknya nggak mau deh kalau pakai warna-warna ya. Tapi ya akhirnya viral. Kalau untuk viral sih oke, tapi nggak tahu juga kalau untuk sustainable-nya ya. Karena saya pikir apakah ini sustain ya bisnisnya? Karena kan orang ujung-ujungnya juga pasti kepuasan, ya sih kepuasan. Yang pertama kepuasan pelayanan, yang kedua kepuasan terhadap produknya sih. Ya, marilah kita lihat seperti apa. Nanti kita lihat tahun depan masih ada. Tapi mungkin ini sih Mas ada satu lagi menarik untuk experience ya. Jadi di Tebet itu ada tempat makan, cafe yang dia itu bisa sambil baca buku. Biasanya kita kan kalau ke perpus ya, mau makan nggak boleh kan, kita kan baca buku. Nah dia itu konsepnya tempat makan yang boleh sambil baca buku. Jadi sebenarnya tempat itu awalnya tuh kayak restoran, perusahaan, tapi sama ownernya ditambahin cafe. Nah di situ bisa makan sambil baca buku. Dan di situ koleksi bukunya cukup banyak. Jadi itu salah satu bentuk experience gitu. Iya benar juga. Kira-kira kayaknya banyak deh kalau digali ya experience. Misalkan kalau lagi main bola kan sekarang juga lagi event juga ya, ada tempat olahraga yang juga ada kafenya gitu. Menarik. Jadi teman-teman banyak banget ya tadi insight dari Mbak Bena. Jadi teman-teman yang udah kepikiran nih jangan sampai terlambat ya, karena momentum ya. Jadi kalau udah momentum itu terbatas waktu, kalau momentumnya udah lewat ya nggak bisa lagi. Makanya teman-teman harus prepare jauh-jauh hari ya,
Mungkin kira-kira berapa lama ya kalau untuk Ramadan contohnya? Mungkin kalau yang udah punya bisnis, maksudnya produknya mungkin bisa di up lagi. Mungkin yang perlu disiapin tuh lebih ke marketingnya ya. Proses marketingnya sih. Amin berapa biasanya? Harus kayaknya siap. Udah bisa disiapin mulai awal Maret ini. Oh iya, amin sebulan ya. Amin sebulan. Jadi teman-teman yang belum nyiapin, disiapin dari sekarang. Keburu nanti udah mudik. Iya betul banget. Kalau udah mudik nggak mikirin jualan lagi ya, mikirinnya nggak bisa uang. Iya. Oke Mbak. Nah sama satu lagi nih Mbak. Iya. Tadi kita ngomongin bisnis ya, bisnis kuliner, terus tadi marketing segala macamnya, strateginya, triknya. Tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya gimana caranya kita nge-reach out pelanggannya nggak sih? Ya kan kita udah punya produk bagus, kita udah punya campaign menarik, ya kan USP-nya juga top banget dan tapi ini sebenarnya balik lagi sih tadi delivery ya. Gimana caranya produk atau yang lainnya ini tadi itu bisa membuat pelanggan-pelanggan kita itu akhirnya nyangkut di bisnis kita, mendapatkan pelanggan lain gimana sih? Karena jujur ya, ini pengalaman pribadi nih sebenarnya. Ya sebenarnya ini aib ya. Ya saya beberapa kali ya bisa dibilang ya topi saya ya entrepreneur ya. Ya sudah topi-topian aja. Tapi jujur aja beberapa kali saya nyoba bisnis ya. Ya sampai sekarang juga sih beberapa kali menjalankan bisnis. Tapi PR utamanya itu ya kita udah buat produk yang keren, udah buat tadi ya macam-macam strateginya, tapi ujung-ujungnya susah nih Mbak nyari pelanggan. Itu gimana sih Mbak? Tips dan trik dari Mbak ini? Nah itu sebenarnya memang fungsinya. Jadi biasanya tuh sebelum kita mulai ada namanya strategi produk launching. Jadi biasanya ini tuh sebenarnya bisa dipakai di perusahaan skala menengah ke atas ya. Tapi mungkin itu bisa jadi duplikat juga di perusahaan yang masih kecil. Jadi sebelum di produk yang launching dijual itu biasanya ada proses marketingnya di luar. Itu baiknya baik itu digital, terserah sih sebenarnya channel marketing itu banyak yang mau di digital, mau kita pakai flyer, mau kita pasang baliho, mau kita sebarin ke rumah-rumah gitu mas ya. Proses itu dulu yang udah jalan, baru nanti misalnya kita ada tanggal sekian, kita launching tanggal sekian. Jadi usahakan dulu orang itu tahu brand kita, produk kita sebelum kita fix jualan. Biasanya sih macam-macam mas kalau untuk timingnya. Ada yang hamil 2 minggu atau lain-lain atau hamil 1 bulan. Jadi bisa jadi karena orang tuh karena kita langsung jualan, jadi orang tuh nggak tahu gitu kayak ini produk apa. Jadi mereka kurang begitu attach, tapi bisa dicoba dulu, proses awareness-nya ditungguin sebelum waktu itu. Jadi memang ini ya, kalau di istilah marketing itu funneling ya. Jadi memang harus ngikutin funneling ya. Jadi jangan ujung-ujung dijual ya. Kita harus melalui tahapan-tahapan awal dulu ya di funnelingnya. Gitu teman-teman. Jadi menarik ya pembahasan kali ini. Karena jujur aja bisnis kuliner ini bisnis yang tidak akan mati ya, akan selalu ada teman-teman. Jadi jangan takut ya kalau mulai dari sekarang bisnis kuliner, tinggal gimana caranya tadi ya memanfaatkan momentum, kemudian mengatur strategi, USP-nya juga teman-teman harus punya biar berbeda dengan tempat lain. Oke, gitu teman-teman. Kira-kira gimana? Teman-teman mungkin sebenarnya penasaran ya. Kira-kira gimana sih Mbak? Gimana sih? Pasti banyak pertanyaan nih dari teman-temannya. Tapi tenang aja teman-teman. Obrolan kita sama Mbak Bena, oke, bisa sampai di sini. Tapi teman-teman bisa bertanya-tanya di kolom komentar ya. Kira-kira teman-teman ada kendala apa atau misalkan lagi ada permasalahan apa, nanti coba kita bantu ya, misalkan nanti Mbak Bena juga bantu ini ya, misalkan ada Mbak Bena gimana sih Mbak cara memulai digital marketing, saya belum pernah main di digital marketing ini, boleh Mbak ya, nanti dijawab, dibantu ya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, Mbak Bena udah subscribe belum? Wah kayaknya abis ini aku mau ya di subscribe dulu YouTube
kampus bisnis Umar Usman. Kalau Safwa juga punya itu kan Mbak ya? Punya. Ya, jadi Safwa apa Mbak? Kalau di Safwa Holidays. Safwa Holidays. Jadi nanti bisa di subscribe juga YouTube-nya Safwa Holidays biar tahu ini ya info-info menarik travel umroh. Kemarin kan kita udah bahas nih Mbak sama Mas Syafiq. Mas Syafiq. Nah, jadi kemarin kita banyak ngobrol Safwa Holidays. Jadi bagi teman-teman nih ada info menarik juga Mbak, karena Safwa sama Umar Usman itu juga sekarang sedang kolaborasi. Jadi kita buat program bersama untuk umroh. Nah, tadi khusus memang Umar Usman Family. Jadi bagi teman-teman yang mau umroh atau mau keluarganya mau umroh, orang tuanya, tetangganya, keluarganya yang mau umroh, di Umar Usman ada program. Dan dari sisi pricingnya menarik sih. Kalau saya lihat, saya juga tertarik, cuma memang kayaknya belum momentumnya gitu. Menarik banget, harganya miring banget, padahal 13 hari gitu ya, 13 hari. Jadi dapat 2 Jumat ya, jadi dapat 2 Jumat itu luar biasa sih menurut saya. Jarang-jarang kita umroh dapat 2 Jumat kan. Jadi bagi teman-teman di Umar Usman Family khususnya, kalau mau tahu tentang program ini lebih lanjut bisa kepo-kepo di Instagramnya Umar Usman, atau di Safwa juga ada ya program bareng kita gitu teman-teman. Itu aja mungkin Mbak Lena ngobrol-ngobrol kita ya, walaupun bentar tapi menurut saya ya banyak hal yang kita dapat dari Mbak Lena. Mudah-mudahan teman-teman di sana, bagi yang di Umar Usman atau teman-teman lainnya, mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan insight yang tadinya masih ragu berbisnis kuliner di Ramadan, akhirnya memutuskan lanjut gitu ya. Kapan lagi soalnya kan? Masa Ramadan tahun lagi? Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.